Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya di dalam program Sinau Kapal Lengkap, ya. Belajar atau memahami dalam bisnis pelayaran, bisnis perkapalan, dan bisnis kemaritiman agar kita memahami secara komprehensif, ya. Memahami kapal, bagaimana mengoperasikan kapal, bagaimana mengurus kapal dengan cara yang komprehensif. Kali ini saya akan berbagi perihal apa yang disebut dengan barboat charter, ya, BARE, BOT dan charter, sewa menyewa kapal dengan cara yaitu barboat charter, yaitu kita sewa kapal secara keseluruhan. Seperti kalau mobil namanya lepas kunci, ya, lepas kunci itu namanya barboat charter. Nah, barboat charter ini adalah suatu kegiatan yang legal, yang resmi dan diakui oleh nasional, bahkan diakui oleh regional, diakui IMO, bahkan yang paling tinggi diakui oleh persatuan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Karena barboat charter ini adalah suatu kegiatan sewa menyewa tidak hanya dari kalangan nasional, pemilik kapal nasional, tetapi juga antar negara. Mungkin dari negara Cina disewa oleh orang Indonesia, dari Jepang disewa, Singapura disewa oleh orang Indonesia, atau bahkan pemilik kapal di Indonesia disewa oleh kewarganegaraan asing di suatu negara. Nah, sewa menyewa yang dikategorikan lepas kunci ini kita sebut dengan barboat charter. Nah, kali ini saya akan membahas secara secara jelas namun singkat apa saja yang harus kita perhatikan barboat charter. Bahkan menurut PBB, ya, PBB itu mengatur bagaimana tata cara secara garis besar untuk melakukan yang disebut dengan barboat charter. Kawan-kawan semua, barboat charter ini diatur di dalam khususnya pendaftaran, ya. Jadi kalau kita melakukan barboat charter dari kapal asing ke Indonesia, artinya ada namanya di Indonesia diberlakukan azas cabotage. Artinya semua kapal yang beroperasi di Indonesia itu pada suatu periode tertentu maka wajib mengganti bendera ke dalam bendera Indonesia, bendera merah dan putih, maka kita daftarkanlah itu. Dan barboat charter bisa didaftarkan dengan penyewa yang baru, ya. Baru kata si penyewa barunya itu orang Indonesia, keluarga negara Indonesia, maka penyewa barunya bisa mendaftarkan kepada bagian registrasi di suatu negara dengan catatan memberikan surat namanya deletion, penghapusan dari negara kepemilikan yang lama, penghapusan, ya, namanya penghapusan atau dikenal dengan penangguhan, ya, atau suspension, registrasi di negara yang kapal itu berada. Jadi kesimpulannya itu bisa kita daftarkan ke pemerintah Indonesia. Begitu juga kapal di Indonesia oleh pencharter dengan cara barboat charter tadi itu bisa dipindahkan ke negara lain. Itu disebut barboat charter dan diatur di dalam suatu konvensi di di PBB, namanya Convention of Registration, ya, konvensi registrasi kapal. Itu diatur di artikel 11, ya, artikel 11. Sehingga kalau kita mendaftarkan ke dalam suatu negara, misalnya negara Indonesia,
maka semua ketentuan-ketentuan hukum, peraturan-peraturan hukum nasional Indonesia harus kita ikuti, ya. Apa yang diamanatkan, apa yang diinstruksikan, apa yang tertulis di dalam aturan atau peraturan di Indonesia harus kita ikuti dalam proses pendaftaran kapal. Misalnya dalam proses data-data apa saja yang perlu kita sampaikan ke pemerintah, data pemilik, penyewanya siapa, pemiliknya siapa, ada data penghapusan deletion certificate apa tidak, apa ada suspension dokumen apa tidak itu. Nah, kalau kita sebagai penyewa atau barbo charter dan sudah mendaftarkan ke pemerintah, maka kapal yang kita sewa tadi mempunyai hak untuk bisa mengibarkan bendera Indonesia. Jadi kalau kita sebagai pemilik kapal, yang penting kita ada namanya kontrak, ya, kontrak antara kita sebagai penyewa dan pemilik kapal di luar negeri, maka kita bisa mengibarkan bendera Indonesia. Jadi dasar pemerintah kepada kita adalah kontrak, ya, kontrak bukan kepemilikan tapi kontrak dalam rentang waktu tertentu. Kawan-kawan semua, kapal yang disewa berdasarkan barbo charter ini, ya, intinya adalah penyewa tersebut mempunyai rentang waktu. Ya, kalau sewanya sebulan, ya itu biasanya pemerintah menolak, ya. Sewanya 6 bulan, nah itu masih mempunyai, cuman biasanya juga kesulitan. Tapi kalau rentang sewanya, barbo charternya lama, taruh kata 3 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun atau lebih, maka kapal yang disewa berdasarkan tata cara sewa namanya barbo charter, maka dalam periode tertentu tersebut yang cukup lama itu bisa accepted lah bagi pemerintah untuk mendaftar di dalam registrasinya dan menjadi bendera negara Indonesia. Yang lebih penting lagi bahwa bila pemilik kapal atau penyewa kapal itu di negara yang menandatangani konvensi pendaftaran, kita itu menandatangani. Indonesia itu negara peserta yang setiap saat mengikuti penyusunan registrasi pada saat itu dan sampai sekarang kita meratifikasi, dan maka ketentuan pendaftaran yang ada di Indonesia itu harus mengikuti ketentuan konvensi PBB mengenai pendaftaran. Ya, Indonesia meratifikasi sehingga kapal-kapal yang didaftarkan di Indonesia mengikuti aturan pendaftaran di PBB. Nah, ini kata kunci lah. Bagaimana dengan kapal yang negara yang belum meratifikasi? Ada banyak negara yang belum meratifikasi. Maka negara tersebut boleh tidak mengikuti konvensi pendaftaran PBB, namun harus mengikuti pendaftaran negara setempat, aturan negara setempat. Katakan Indonesia belum meratifikasi, maka Indonesia mempunyai peraturan sendiri, misalnya peraturan menteri atau SK Dirjen dan lain sebagainya. Ini kita bisa pakaikan sebagai dasar dalam pendaftaran. Kalau di Indonesia ada namanya PM, ya, peraturan menteri nomor berapa itu, PM 39 atau itu menyatakan pendaftaran kapal di Indonesia. Dalam kasus barbo charter yang disewa oleh penyewa, jadi kalau kapal itu disewa oleh penyewa yang dengan sistem barbo charter, maka oleh pemerintah yang mendaftar itu, penyewa tersebut bisa dianggap sebagai pemilik pada rentang periode waktu tertentu.
enak, kita sudah bisa menjadi pemilik kapal ya, sudah dianggap sebagai pemilik kapal. Namun kepemilikan kapal ini tidak menghilangkan hak kepemilikan daripada pemilik kapal yang sebenarnya. Ya, di dalam konvensi tersebut bisa dikatakan konvensi pendaftaran kapal yang diterbitkan oleh PBB tidak memiliki efek, ya, tidak memiliki dampak, tidak memiliki pengaruh ya untuk memberikan hak kepemilikan kepada kapal sewaan, ya, tidak memiliki. Yang diatur di dalam kontrak sewa menyewa dengan barboat charter. Di dalam barboat charter itu masih tetap ada nama pemilik kapal yang lama dan penyewanya. Jadi sehingga di dalam registrasi itu sebenarnya tidak menghilangkan kepemilikan kapal yang lama. Kawan-kawan semua, satu hal yang paling penting yang harus kita ketahui lagi, yaitu negara harus memastikan bahwa kapal yang disewa itu diberi. Ya, kadang-kadang masih ada unsur-unsur kita itu takut kepada pemerintah bahwa kapal kita kalau barboat tidak boleh mengibarkan bendera negara Indonesia. Nah, boleh, karena kita sebagai pemilik kapal, penyewa kapal bertanggung jawab atas pendaftaran tersebut, sehingga negara insya Allah akan memberikan hak ya untuk mengibarkan bendera negara Indonesia. Dan sebagai konsekuensi, maka kapal kita harus mengikuti jurisdiksi negara Indonesia, mengikuti pengawasan, pemeriksaan oleh kapal-kapal di Indonesia. Apa saja yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia, maka kita harus mengikuti ya. Konvensi-konvensi apa yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, peraturan-peraturan apa itu yang sudah diadopsi oleh Indonesia, yang diterapkan Indonesia, harus kita laksanakan. Negara yang disewa sebagai barboat charter harus memastikan bahwa negara bendera yang lama harus diberitahu. Artinya kalau kita sewa dari taruh kata negara Korea ya ke Indonesia ya, maka negara atau pemilik kapal yang ada di negara tersebut harus memberitahu bahwa kapalnya sedang disewa di Indonesia dan sekarang minta pencabutan, minta deletion, kemudian didaftarkan di Indonesia sampai rentang periode tertentu. Ini adalah sangat elegan, ya, sangat elegan. Ada namanya suatu proses yang diharapkan oleh PBB, namanya pembangunan atau perdagangan dunia. Makanya barboat charter adalah suatu skema sewa menyewa kapal yang juga dikenal di dalam PBB. Kawan-kawan semua, syarat dan ketentuan selain yang ditentukan di dalam ketentuan pendaftaran kapal itu biasanya ditetapkan oleh negara ya, dan juga tertuang di dalam barboat charter. Kembali lagi saya simpulkan bahwa barboat charter adalah suatu aktivitas di dalam bisnis kemaritiman, bisnis pelayaran yang legal. Barboat charter menyewa kapal dengan lepas kunci, artinya kapal diberikan dan hak pengoperasiannya diserahkan kepada penyewa kapal. Barboat charter bisa didaftarkan ke dalam suatu negara di mana pemilik kapal tersebut mempunyai kebangsaan. Barboat charter harus memberitahu pemilik negara yang ditinggalkan
pada rentang waktu berapa lama disewanya, ya. Kemudian setelah selesai menyewa, maka proses itu dikembalikan lagi. Negara yang menerima kapal-kapal yang disewa dengan cara barcode charter diberikan kewenangan itu bisa memberikan hak kepada kapal tersebut mengibarkan benderanya. Kapal tersebut bisa beroperasi dan seluruh operasional kapal harus mengikuti ketentuan yurisdiksi nasional negara yang didaftarkan. Menerapkan, mengimplementasikan semua aturan-aturan yang telah diadopsi oleh negara tersebut. Dan yang terakhir, bahwa tanggung jawab ini adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya penyewa kapal kepada negara yang didaftarkan dan tanggung jawab kepada negara yang ditinggalkan atau pemilik kapal. Kepemilikan tidak akan bisa hilang. Jadi pemilik kapal yang lama masih tetap ada, sehingga di dalam konvensi pendaftaran kapal sesuai dengan konvensi PBB tidak berdampak pada hilangnya kepemilikan dari pemilik kapal yang sebelumnya. Demikian sharing singkat dari saya. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.